Siap menghadapi kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua itu adalah peristiwa yang pasti terjadi. Di dalam Alkitab ada jauh lebih banyak nubuat tentang kedatangan Yesus kali yang kedua daripada kedatangan Yesus kali yang pertama. Jadi kalau kedatangan Yesus kali pertama sudah digenapi, maka kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua pasti akan digenapi juga. Dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, saya perhatikan ada dua sikap orang percaya, anak-anak Tuhan. Ada sikap yang sehat, ada sikap yang tidak sehat. Ada sikap yang positif, ada sikap yang negatif. Nah, coba kita lihat. Kedua sikap ini kita bandingkan. Pertama kita lihat sukacita. Ada orang yang menyambut dengan sukacita. Sebaliknya dikatakan ada anak Tuhan yang mendengar tentang perihal kedatangan Tuhan. Dia takut, ngeri. Waduh, apalagi kalau melihat atau mendengar tentang nubuat-nubuat digenapi dan sebagainya. Ada perasaan takut, waduh ngeri ya. Berikutnya, yang sehat ini punya kepastian. Yang tidak sehat tidak pasti. Artinya yang sehat ini dia punya kepastian bahwa akan selamat. Sebaliknya sikap yang tidak sehat ragu-ragu. Aku ini bisa selamat enggak ya? Masuk surga enggak ya? Selanjutnya. Sikap yang sehat itu seharusnya kita menyambut, menyongsong, menantikan. Petrus berkata kita ini menantikan dan mempercepat. Bukan cuma menantikan tapi harusnya gereja ini bukan cuma menantikan tapi kita harus mempercepat kedatangan Tuhan. Ini sikap yang benar saudara-saudara. Kita menanti kapan Yesus kembali. Sedangkan sikap yang tidak sehat tidak siap. Bahkan dalam hati kecil berkata kalau bisa jangan datang-datang dulu. Saya masih belum siap. Nah, saya rasa dua hal ini terjadi di dalam gereja Tuhan, dalam kehidupan anak Tuhan. Nah, sikap yang mana kita menyambut kedatangan Tuhan ini? Apakah kita menyambut dengan satu sikap yang positif, yang sehat? Kita menantikan kapan Yesus kembali. Haleluya. Atau kita, jangan dulu deh, nanti kapan-kapan aja. Nah, sekarang mengapa anak Tuhan takut menghadapi kedatangan Tuhan? Bicara tentang kedatangan Tuhan, bicara tentang nubuat dan sebagainya, takut. Bahkan banyak anak Tuhan yang tidak mau membaca wahyu. Kalau membaca wahyu ngeri katanya. Mengapa kita takut? Tentu salah satu alasan mungkin kita tidak siap. Tapi ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Yaitu kita tidak memiliki pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Sehingga kita merasa takut. Kita tidak pasti. Kira-kira kalau Tuhan datang saya selamat enggak ya? Saya masuk surga enggak ya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, bangsaku binasa karena tidak berpengetahuan. Saya percaya Tuhan tidak ingin kita menyambut kedatangan Tuhan ini dengan rasa takut. Saya yakin itu. Karena rasa takut ini jelas bukan dari Tuhan. Dari diri sendiri atau mungkin dari kuasa kegelapan. Ini rasa takut ini tidak sehat. Ayo, gereja Tuhan jangan sampai punya rasa takut. Beribadah dengan rasa takut. Ini berarti tidak sehat ini. Melayani dengan rasa takut, dengan rasa was-was. Ini tidak sehat. Seorang anak, kalau dia menghadapi orang tua dengan rasa takut, itu tidak normal. Harus saling koreksi diri ini. Anaknya koreksi diri, mungkin dia ada salah. Orang tuanya juga harus koreksi diri. Tidak benar ini. Harus bebas. Kita menyambut kedatangan Tuhan, Juru Selamat kita. Haleluya. Bapa kita yang baik, Raja di atas segala raja. Kenapa saudara harus takut? Tidak boleh ini rasa takut. Saya yakin ini tidak benar. Kalau hamba Tuhan menimbulkan rasa takut, mengungkapkan tentang kedatangan Tuhan sampai jemaat gemetar, ini tidak benar ini. Jadi saya yakin kita harus punya satu pengetahuan, pengertian yang benar. Tentu kita harus siap, tapi kita harus tahu bagaimana kita mempersiapkan diri. Nah, coba berikutnya, ada 3 kelompok anak Tuhan, ini saudara harus mengerti dulu. Dalam menghadapi kedatangan Tuhan, yang pertama, yang gagal. Dan ini jelas ada, bukan tidak ada ini. Kalau saudara mau tahu, baca Ibrani dan baca kitab Yudas. Jadi jelas ada orang yang gagal dikatakan. Gagal masuk
Kanaan, gagal masuk tempat perhentian yang Allah sediakan. Dan saya percaya di sini tidak ada satupun yang gagal. Amin. Kita pasti akan berhasil. Haleluya. Yang kedua ini bisa terjadi, saudara. Hati-hati ini. Yaitu pas-pasan. Masuknya masuk sih, tapi pas-pasan. Ngepres. Kalau anak sekolah itu 59,5. Jadi kalau sudah dibawa ini, ya hampir gagal ini. Itu ada dalam Alkitab. Dikatakan orang benar aja bisa hampir tidak diselamatkan. Ya orang benar yang gimana ini? Jadi ada orang yang hampir ngepres. Paulus berkata di dalam 1 Korintus, kayak orang itu berjalan menerusi api. Kalau saudara pernah membaca orang yang rumahnya kena kebakaran dan sebagainya, cuma keluar satu setel baju, yang lainnya amblas, saudara. Ini pas-pasan, saudara. Saya tidak mau, saudara-saudara ya. Dan saya juga berdoa jangan sampai ada satu di antara kita yang pas-pasan masuk surga. Ngepres, tidak mau saya. Yang ketiga ini yang kita mau. Dengan kelimpahan. Nah coba kita baca. Gimana sih orang percaya yang masuk surga dengan kelimpahan? 2 Petrus pasal 1 ayat 3-11. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Perhatikan, mulai ayat ini saya perhatikan. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Ini kasih filio. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, kasih agape ini. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini yang kita mau. Hak penuh. Apa yang dimaksud dengan hak penuh? Saya coba untuk merangkum dari beberapa Alkitab. Saudara bisa bandingkan. Apa yang dimaksud dengan hak penuh? Bagaimana anak Tuhan yang kelompok ini, saudara? Dikatakan dia itu punya akses masuk yang melimpah-limpah. Abundant entrance. Tidak ngepres, saudara-saudara. Ada terjemahan lain dikatakan given a very great or a very rich welcome. Disambut dengan tangan terbuka dengan satu sambutan yang meriah. Haleluya. Sabaslah engkau hambaku yang setia, yang baik, yang benar. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dalam Alkitab The Message dikatakan dengan pintu yang terbuka lebar. Haleluya. Dengan limpah masuk kepada kerajaan Allah. Haleluya. Ini saudara-saudara yang kita mau. Kita tidak perlu takut menghadapi kedatangan Tuhan. Tapi kita mau kelompok ini. Amin. Kita mau masuk dalam kelompok ini. Petrus ini luar biasa. Dia tidak nulis banyak. Dia cuma menulis 2. 1 Petrus, 2 Petrus. Tapi tulisannya mantap sekali. Petrus yang memunculkan. Bagaimana kita bisa masuk kerajaan sorga itu dengan hak penuh. Dengan kelimpahan. Dengan pintu yang terbuka selebar-lebarnya. Haleluya. Kalau kita baca di ayat-ayat tadi, saya berikan kesimpulan. Ada 3 ciri setidaknya di dalam kelompok ini. Yang pertama, ini anak Tuhan yang berusaha sungguh-sungguh. Artinya ini anak Tuhan yang tidak main-main. Tidak cuma syarat masuk gereja. Tapi benar-benar dia punya kerinduan. Dia berusaha sungguh-sungguh. Mendengar firman, berusaha untuk mentaati. Walaupun memang tidak mudah. Tapi dikatakan kuasa ilahinya akan memberi engkau kekuatan. Janji-janjinya yang berharga memampukan engkau. Kedua, ciri-cirinya giat, aktif dikatakan. Kamu akan menjadi giat. Saya percaya itu. Tuhan datang kepada kita. Tuhan tidak ingin melihat kita lalu karena Tuhan mau datang. Ayo semua dijuali. Lalu kita kumpul tiap hari doa. Dari pagi sampai malam menunggu kedatangan Tuhan. No. Tuhan ingin menjumpai gereja yang sedang giat dan bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ingin mempunyai gereja yang aktif.
giat, saudara bekerja. Tapi bukan untuk hanya sekedar mata pencaharian atau bahkan untuk mengumpulkan harta di dunia, tidak. Tapi kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga ini, saudara, ciri-cirinya bertambah, bertumbuh. Bagaimana kita ini tidak boleh mandek. Ada iman, harus ditambah kebajikan. Cukup? Tidak, ditambah lagi pengetahuan. Sudah cukup? Belum, tambah lagi penguasaan diri. Ditambah lagi tekunan. Ditambah lagi kesalehan. Ditambah lagi filio. Ditambah lagi agape. Baru kita sempurna, saudara-saudara. Harus bertambah, bertumbuh. Ini ciri-cirinya, saudara. Kita punya dasar iman. Sudah, iman itu sudah ada. Kita percaya Yesus. Tapi kita tidak mau cuma berhenti di iman. Kita mau tambah terus. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, filio, agape. Dikatakan kalau semua ini ada dengan limpah di dalam dirimu, kamu punya hak penuh masuk kerajaan sorga. Kamu punya pintu yang terbuka lebar untuk masuk kerajaan sorga. Tidak usah takut. Nah, oleh sebab itu mari kita mau bertumbuh dan bertambah. Saya mengajak kita semua. Anggaplah kita ini sekarang masih di dasar. Anggap kita posisi paling bawah, dasar iman. Nah, kita sekarang mau belajar coba satu-satu. Tambah kebajikan. Kepada iman dikatakan harus ditambah apa? Kebajikan. Saya mau fokuskan perhatian kita kepada kata kebajikan ini. Apa ini? Karena kata-kata ini sangat menarik bagi saya. Pada umumnya tentang kebajikan kita, pengertian kita, oh itu kebaikan. Ya, kita berbuat baik, ya itu tidak salah. Tapi bukan sepenuhnya. Ternyata setelah saya selidiki, kebajikan itu luas sekali. Saya akan coba bersama-sama dengan saudara melihat apa sih kebajikan itu. Dalam bahasa Greka dipakai kata arete. Kata arete ini diterjemahkan, pertama kebajikan ini terjemahan kita. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari dipakai kata hidup yang baik. Kepada iman harus ditambah hidup yang baik. Anak Tuhan harus punya hidup yang baik. Amin. Kita orang beriman, bagaimana hidup kita? Tidak cukup sudah, cuma iman. Oh saya tiap minggu datang ke gereja, orang lihat saya tiap minggu, oh gereja. Lalu orang tahu KTP, saya Kristen, Pak RT kenal kita orang Kristen. Apakah cukup? Tidak cukup. Harus ada apa? Hidup yang baik. Nah ini kita mau coba belajar, naik satu step. Arete dulu, hidup yang baik. Terjemahan lain, goodness. Paling umum ya, kebaikan. Excellence. Excellence itu benar-benar unggul, bermutu tinggi. Kita bisa good, baik, tapi kita bisa excellent. Yang Tuhan mau itu adalah excellence. Arete juga diterjemahkan sebagai integrity. Artinya adalah integritas. Orang tahu kita ini adalah orang yang punya integritas. Integritas itu sangat penting, bukan? Orang yang punya integritas pasti dia akan dipercaya oleh orang. Arete juga bisa berarti moral character. Berakhlak, bermoral. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang kan. Good character, karakter yang baik. Sesuatu moral yang indah, perbuatan moral yang indah. Nah ini arete. Kepada iman harus ditambahkan apa? Kebajikan. Arete. Kita sudah punya sedikit gambaran bukan? Apa sih arete itu? Nah ini yang Tuhan mau. Kita mau naik satu step. Tidak apa-apa, walaupun cuma satu step, tapi berarti itu sudah bertumbuh, amin. Berarti itu sudah bertambah dalam hidup kita. Tapi saya tidak akan berhenti di sini, saya akan berikan pengertian yang lebih jauh lagi. Apa sih arete itu? Ada 5 pengertian daripada kata arete. Yang pertama, arete itu artinya adalah hal-hal yang menyenangkan Allah. Pleasing to God. Jadi Tuhan ingin kita sebagai orang percaya yang punya iman, kita menyenangkan Allah. Apa hal yang menyenangkan Allah itu? Tentu banyak. Tapi salah satu yang penting adalah kebijakan. Kebajikan adalah apa? Kebijakan. Nah, sudah gampang dong ingatnya. Kalau saudara mau berbuat sesuatu, bijak enggak? Kalau itu bijak, berarti itu arete. Karena kebijakan itu menyenangkan Tuhan. Kebijakan orang yang bijaksana, kebijakan kita, tindakan kita yang bijak, perkataan kita yang bijaksana, sikap kita yang bijaksana, itu menyenangkan Tuhan. Pleasing to God. Itu adalah salah satu dari kebajikan. Karena kebajikan ini kan abstrak. Bagaimana menerangkan kebajikan?
Makanya saya kasih beberapa pengertian ini supaya saudara punya pengertian yang ya walaupun tidak 100% tapi 80% saudara tahu apa yang Tuhan mau. Iman ditambah kebajikan itu apa? Kebajikan pengertian yang pertama adalah kebijakan. Makanya dikatakan apa? Kita harus punya kebijakan. Orang percaya itu harus bijaksana. Amsal, setiap hari 1 pasal. Itu supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Jadi pengertian pertama dari kebajikan adalah kebijakan. Kedua, masih ada hubungannya dengan tadi beberapa terjemahan itu, adalah morally good behavior or character. Jadi perilaku atau karakter yang baik, yang bermoral. Kebajikan itu juga menyangkut bukan hanya behavior, bukan hanya perilaku kita, tapi juga karakter kita. Orang beriman itu, orang harus mengenal kita sebagai orang yang punya karakter yang baik, itulah arete. Walaupun tidak ada yang sempurna tentu. Semua manusia kita belum sempurna. Kita masih diproses ya. Tapi ada secara moral itu orang kenal kita baik. Pengertian ketiga, nah ini suatu perbuatan yang mendatangkan puji-pujian atau yang memuliakan Allah. Jadi sebenarnya inilah tujuan Allah memanggil saudara dan saya menjadi orang percaya. Jadi kalau saudara baca 1 Petrus 2:9, itu arete, kebajikan. Kalau versinya 2 Petrus tadi. Tapi 1 Petrus diterjemahkan perbuatan-perbuatan yang besar. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kemuliaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan apa? Arete. Perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan-perbuatan yang mendatangkan puji-pujian bagi Allah. Perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini loh tujuan Tuhan itu. Jadi kita ini baru step pertama kita sudah masuk ke sini. Tujuan Tuhan memanggil saudara dan saya. Bukan cuma kita diselamatkan, diam-diam nanti kalau dipanggil Tuhan masuk surga, bukan itu. Tapi Tuhan mau dalam hidup kita ada arete, kebajikan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan dimuliakan dalam hidup saudara dan saya. Pengertian yang keempat, suatu perbuatan yang memberi nilai kepada keberhargaan kita. Our worthiness. Kita ini berharga dikatakan. Nah arete itu, kebajikan itulah yang memberi nilai, memberi arti. Apa sih keberhargaan ini? Keberhargaan kita ini sampai di mana? Arete wujudnya, kebajikan. Makanya Paulus berkata apa? Hidupmu ini harus sepadan dengan panggilanmu. Kamu dipanggil sebagai anak raja, calon warga kerajaan sorga, calon pewaris kerajaan. Kamu harus punya hidup itu sepadan. Yang menunjukkan betapa hidupmu ini berharga. Panggilanmu ini berharga. Kamu ini worthy. Kamu ini seorang yang berharga. Makanya ada ayat berkata apa? Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Jadi hidup kita ini berharga loh saudara. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa, hidup saya kok cuma gini-gini saja. Tidak. Hidup saudara dan saya ini sangat berharga. Yang membuat Anda dan saya menjadi berharga. Nah arete itu adalah perbuatan yang memberi nilai kepada keberhargaan saudara dan saya. Dan terjemahan yang kelima ini, pengertian yang kelima ini yang saya dapat sungguh saya merasa terkagum-kagum. Mungkin ini yang belum pernah kita mengerti. Salah satu pengertian daripada arete itu adalah manliness. Failure. Itu artinya apa? Keberanian. Atau kalau mau diterjemahkan secara letterlek adalah kelakian. Manliness itu man. Jadi kelakian, kejantanan, keberanian, ketabahan, keteguhan hati. Saya yakin ayat ini bukan hanya ditujukan untuk laki-laki saja. Atau ditujukan kepada wanita supaya jadi tomboy. Ya bukan. Tapi ini bicara tentang satu roh yang teguh, yang kuat, yang perkasa. Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Allah memberi kepada kamu bukan roh ketakutan, Timotius. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Orang percaya harus kuat, teguh, berani. Jangan bersikap pengecut, maju. Apalagi kalau Anda seorang pria, maju. Memang tidak mudah. Kalau mau melatih diri, latihlah. Saudara kalau sudah mulai merasa takut, menghadapi orang takut.
menghadapi ini takut. Justru saat itu saudara hadapi. Karena pada dasarnya kita ini penakut. Mau bilang takut, semua penakut. Kalau ada orang bilang, saya ini pemberani, omong kosong. Gak ada manusia pemberani. Firman Tuhan sudah berkata kok, semua orang bisa takut. Yesus saja bisa takut. Tapi kapan kita menjadi berani? Ketika Roh Allah memberi kepada kita kekuatan. Roh Allah bekerja di dalam kita. Kita menjadi berani. Seperti singa muda dikatakan. Dan ketika kebenaran ada di pihak kita. Kalau kita tidak benar, biasanya takut. Tapi kalau kita benar, jangan takut. Allah di pihak saudara. Nah, salah satu pengertian arete ini keberanian. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang beriman yang penakut. Dikatakan Efraim. Apa itu Efraim? Pada hari peperangan berbalik arah. Takut. Padahal Efraim itu suku terbesar. Efraim Manasya itu suku terbesar. Keturunan Yusuf. Tapi pernah ditegur. Efraim berbalik pada hari peperangan takut. Tapi pada dasarnya memang manusia itu penakut. Kalau dia mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kalau dia bersama dengan Tuhan, dia akan berani seperti Daud. Kau lihat maju, dia enggak mundur. Tapi dia song-song, dia juga ikut maju. Dan dia menang. Haleluya. Paulus kepada sidang jemaat Korintus, berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi saya rasa 5 pengertian ini sudah sangat cukup untuk memberi kita gambaran apa itu kebajikan. Firman Tuhan berkata kepada iman harus ditambah kebajikan. Mari kita maju 1 step, naik 1 step. Walaupun masih aja 6 step yang lain, jangan khawatir. 1 step dulu, pasti nanti kita akan sampai kepada yang atas, agape. Sebelum saya akhiri, ada satu ayat yang menarik di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Bagaimana Paulus menasehatkan Filipi tentang pikiran. Di situ ada kata arete. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau saya mau tambahkan sini, ternyata arete itu berasal dari pikiran. Mari kita mau perhatikan ini pikiran. Pikirkan yang bajik, yang bijak, yang bermoral, yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang menjadikan puji-pujian bagi Tuhan, yang berani. Maka nanti tindakan kita pun akan mengikuti. Dan sebagai kesimpulan, jadilah anak Tuhan yang terus bertumbuh. Maka niscaya Anda akan menjadi anak Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan pintu sorga terbuka lebar bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.